Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Maharani, NIM channel 1117047. Jadi pada video keterampilan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas bawah. Skenario, pasien 21 tahun masuk ke UGD dengan keluhan nyeri pada panggul kiri dan betis kanan. Didapatkan dislokasi hip sinistra dan fraktur pada sepertiga medial tibia fibula dextra. Ini yang kita perlukan adalah spalak, jumlahnya 3 buah, bisa dengan menggunakan kayu atau prinsipnya bisa menggunakan benda apapun asalkan benda tersebut keras. Kemudian kita butuhkan perban elastik minimal 4 atau 6 inci. Kemudian kita perlukan perban yang digunakan sebagai bantalan atau padding. Berdasarkan skenarionya kita temukan dislokasi posterior pada hip. Namun sebelum kita melakukan tindakan reduksi, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa dislokasi ini tidak disertai dengan fraktur dengan cara melakukan pemeriksaan foto X-ray. Setelah kita pastikan dengan melakukan foto X-ray, kita akan melakukan reduksi dengan menggunakan ALIS method. Nah, pertama-tama pasien kita posisikan dalam posisi supine. Di sini pasien sudah diberikan sedasi umum. Kemudian tindakan ini dilakukan oleh 2 penolong, di mana penolong pertama berfungsi sebagai operator yang akan melakukan ALIS method. Kemudian penolong kedua akan melakukan kontraksi pada hip pasien. Nah, tindakan ini harus kita lakukan pada bidang yang datar dan keras, sebaiknya kita lakukan di lantai. Nah, di sini karena kita temukan fleksi pada hip, kemudian adanya internal rotasi dan adduksi, penolong kedua akan melakukan kontraksi pada hip. Kemudian penolong pertama akan melakukan traksi sampai membentuk sudut 90 derajat pada hip sambil tetap melakukan traksi. Kemudian kita turunkan secara perlahan-lahan sampai tetap melakukan traksi sampai membentuk sudut sekitar 70 derajat. Setelah itu kita lakukan rotasi sampai terdengar bunyi klang. Di sini kita lakukan rotasi di mana penolong kedua tetap melakukan kontraksi pada hip. Sini kita lakukan rotasi sampai terdengar bunyi klang. Jika sudah terdengar bunyi klang, maka kita kembalikan posisi pasien di inline position dengan cara melakukan flex ekstensi pada ekstremitas. Selanjutnya untuk metode big slow di sini tetap dilakukan oleh 2 penolong. Posisi pasien tetap dalam posisi yang supine dan sudah diberikan sedasi umum. Di sini tetap tindakannya tetap kita lakukan di bidang yang datar dan keras, sebaiknya kita lakukan di lantai. Di sini penolong kedua melakukan kontraksi pada hip. Kemudian penolong pertama akan melakukan berfungsi sebagai operator yang akan melakukan big slow manuver. Di sini untuk big slow manuver kita temukan hipnya internal rotasi hip. Kemudian operator atau penolong pertama akan melakukan traksi longitudinal sampai membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita lakukan eksternal rotasi. Sampai terdengar bunyi klang. Jika sudah terdengar bunyi klang, kita kembalikan posisi pasien dalam inline position, yaitu dengan cara melakukan ekstensi pada ekstremitas. Nah, setelah kita melakukan reduksi pada ekstremitas, reduksi hip, perlu kita perhatikan, kita cek neurovaskular distal di arteri tibialis. Kemudian kita harus tetap melakukan pemeriksaan foto X-ray untuk menilai apakah reduksi yang kita lakukan berhasil atau tidak. Jika reduksi yang kita lakukan tidak berhasil, artinya kaput femurnya tidak masuk ke dalam acetabulum, maka tindakan selanjutnya adalah kita lakukan reduksi terbuka atau melakukan operasi.
Selanjutnya setelah kita melakukan tata laksana ATLS berupa airway breathing dan circulation dan pemeriksaan radiologi, maka selanjutnya kita akan melakukan tata laksana pemasangan spalak dan pemasangan spalak atau bidai. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan minimal 2 sampai 3 orang penolong. Kemudian pertama-tama kita lakukan traksi, kita tarik pada inline position. Kemudian kita periksa arteri dorsalis neurovaskular distalnya dengan melakukan perabaan pada arteri dorsalis pedis. Kemudian kita pasangkan spalak atau bidai pada bagian bawah yang berfungsi untuk menahan gravitasi. Kemudian kita pasangkan spalak pada sisi lateral dan medial. Adapun prinsip dari penggunaan spalak ini, spalak yang kita gunakan itu panjangnya harus mencakup 2 sendi, yaitu sendi distal dan sendi proksimal pada fraktur yang terdampak. Kemudian sebelumnya kita pasangkan bantalan atau padding pada tonjolan-tonjolan tulang. Setelah itu kita elevasikan tungkainya, lalu kita lilitkan dengan menggunakan elastic band. Di sini elastic band yang kita gunakan itu bisa ukuran 4 atau 6 inci. Di sini tetap kita lakukan elevasi, tujuannya itu untuk mengurangi nyeri pada saat pemasangan spalak atau bidai. Kita lilitkan perban elastik dengan tetap memperhatikan sisi estetikanya. Lalu kita cek kembali NVD-nya pada arteri dorsalis pedis. Kemudian tindakan ini kita lakukan imobilisasi selama 12 minggu. Setelah 12 minggu kita lakukan pemeriksaan X-ray posisi AP untuk memastikan hasil dari reduksi yang telah kita berikan.